Selamat siang Pak Wibawa, saya Ranisa Dia Febrianti. Di video kali ini saya mau menjelaskan tentang apa yang saya sudah pelajari dari materi Social Research. Penelitian sosial atau social research pada dasarnya adalah cara ilmiah manusia untuk memahami dunia sosialnya. Dari dulu manusia selalu punya rasa ingin tahu. Kita mencoba mencari pola dalam kehidupan. Misalnya, kenapa orang yang bekerja keras cenderung sukses? Tapi seringkali pengamatan seperti itu keliru karena bias dan generalisasi. Nah, disinilah ilmu sosial hadir untuk memperbaiki cara kita memahami dunia dengan metode ilmiah yang sistematis, logis, dan bisa diuji secara publik. Seperti kata Al-Babi, ini adalah proses dari ordinary human inquiry menuju scientific inquiry. Selanjutnya kita belajar tentang nature of human inquiry dan paradigms. Paradigma itu seperti kacamata yang kita pakai untuk melihat realitas sosial. Setiap peneliti punya cara pandang berbeda, dan itu mempengaruhi bagaimana penelitian dilakukan. Ada 4 paradigma utama yang penting kita kenal. Pertama, positivism. Paradigma ini percaya bahwa realitas sosial bersifat objektif dan bisa diatur secara ilmiah. Contohnya, penelitian yang mengukur tingkat kemiskinan dengan data pendapatan atau survei statistik. Kedua, interpretivism atau constructivism. Paradigma ini melihat realitas sosial sebagai hasil dari interaksi dan makna yang dibangun manusia. Contohnya, memahami bagaimana kelompok miskin memaknai kemiskinan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Ketiga, critical paradigm. Paradigma ini fokus pada struktur kekuasaan dan ketimpangan sosial. Misalnya, teori Marxis, feminis, atau postkolonial yang menyoroti ketidakadilan sosial. Contohnya, penelitian tentang bagaimana kebijakan ekonomi global dapat menekan kelompok perempuan di negara berkembang. Dan keempat, postmodernism. Paradigma ini menolak gagasan tentang satu kebenaran tunggal. Menurut pandangan ini, realitas itu beragam, cair, dan tergantung pada konteks. Misalnya dalam isu identitas gender, tidak ada satu definisi, pasti karena semuanya sangat dinamis. Dampak paradigma ini penting karena menentukan bagaimana peneliti memilih metode dan menafsirkan data. 2 orang peneliti bisa meneliti topik yang sama, tapi hasilnya bisa berbeda karena memakai paradigma yang berbeda-beda pula. Selanjutnya yang tidak kalah penting adalah etika dan politik dalam penelitian sosial. Karena penelitian sosial melibatkan manusia, maka peneliti harus punya tanggung jawab moral. Ada 4 juga prinsip etika utama. Pertama, voluntary participation. Partisipasi harus dilakukan secara sukarela. Peserta tidak boleh dipaksa untuk ikut. Kedua, no harm to participants. Penelitian tidak boleh membahayakan secara fisik, psikologis, maupun sosial. Ketiga, informed consent. Peserta harus tahu tujuan penelitian dan bagaimana datanya akan digunakan. Keempat, itu anonymity. Data pribadi dan identitas peserta harus dijaga kerahasiaannya. Selain etika, penelitian sosial juga mengandung unsur politik, yang artinya penelitian tidak pernah benar-benar netral. Bisa saja hasil penelitian dipengaruhi oleh pendanaan, ideologi, atau situasi politik tertentu. Misalnya tentang perubahan iklim yang
didanai oleh perusahaan minyak bisa saja menonjolkan ketidakpastian ilmiah. Sementara penelitian independen independen mungkin lebih menekankan urgensi krisis iklim. Selanjutnya kita bahas tujuan dan logika umum dari penelitian sosial. Secara garis besar ada 4 tujuan utama. Pertama, explorations untuk menjelajahi fenomena baru yang belum banyak diteliti. Kedua, descriptions untuk menggambarkan fenomena secara sistematis. Ketiga, explanations menjelaskan hubungan sebab akibat antar variabel. Dan keempat, applications menerapkan hasil penelitian untuk mengevaluasi kebijakan atau program sosial. Penelitian sosial juga punya dua pendekatan utama, kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kuantitatif digunakan dalam paradigma positif, fokus pada angka dan data statistik, sedangkan pendekatan kualitatif lebih cocok untuk interpretivis dan kritis, fokus pada makna, pengalaman, dan konteks sosial. Yang penting, paradigma dan metode harus saling mendukung agar hasil penelitian konsisten dan valid. Kalau saya simpulkan, penelitian sosial bukan cuma soal mencari data atau kebenaran, tapi juga tentang bagaimana kita memahami manusia dengan cara yang ilmiah, kritis, dan etis. Dari human inquiry, kita belajar bahwa rasa ingin tahu itu alami. Tapi lewat scientific inquiry, rasa ingin tahu itu diarahkan jadi proses ilmiah yang terukur dan dapat diuji. Dari pembahasan paradigma, kita belajar bahwa tidak ada satu kebenaran tunggal. Setiap penelitian dipengaruhi oleh cara pandang penelitinya, dan dari aspek etika serta politik kita diingatkan bahwa pengetahuan tidak boleh mengorbankan kemanusiaan. Penelitian sosial yang baik harus menghormati martabat manusia dilakukan secara bertanggung jawab. Seperti kata Oh, baby, good research is not just about finding truth, it's about finding it ethically. Bagi saya pribadi, belajar sosial research bukan hanya sosial teori, tapi juga soal menjadi peneliti yang berpikir kritis, peka terhadap konteks sosial, dan tetap menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Sekian dari saya, terima kasih.